Nama Muhammad Iqbal Azairi. Yeay! Alasan memilih atau background. Dalam dunia teknologi informasi yang terus berkembang, kebutuhan untuk menguji perangkat lunak, mengevaluasi file yang tidak dikenal, serta menjalankan proses-proses eksperimental tanpa mengganggu sistem utama menjadi semakin penting. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, berbagai platform dan tools virtualisasi telah tersedia. Namun, tidak semuanya menawarkan kemudahan akses dan efisiensi penggunaan, terutama bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis yang kuat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami memilih menggunakan Windows Sandbox sebagai solusi yang relevan dan tepat guna. Windows Sandbox menawarkan pendekatan praktis dalam menciptakan lingkungan kerja virtual tanpa harus melakukan instalasi yang kompleks atau konfigurasi yang rumit. Dengan hanya memanfaatkan fitur yang sudah tersedia dalam sistem operasi Windows modern, Windows Sandbox dapat langsung digunakan sebagai sarana eksplorasi dan pengujian secara terpisah dari sistem utama. Pilihan ini juga didasarkan pada pertimbangan efektivitas dalam konteks penggunaan sehari-hari, baik di lingkungan pendidikan, pengembangan perangkat lunak, maupun pengelolaan sistem informasi. Dengan memanfaatkan Windows Sandbox, pengguna dapat dengan leluasa melakukan berbagai aktivitas komputasi yang memerlukan ruang aman tanpa harus menghadapi tantangan teknis yang seringkali menjadi kendala dalam penggunaan solusi virtualisasi lainnya. Knowledge of the product. Kelebihan dari produk ini antara lain, yang pertama, ada isolasi total dari sistem utama. Aktivitas di dalam sandbox berjalan secara terpisah dari sistem utama. Jadi, sistem utama tetap aman dari perubahan atau gangguan. Yang kedua, lingkungan bersih di setiap sesi. Setiap sesi sandbox dimulai dengan keadaan baru yang bersih. Saat ditutup, semua data dan perubahan otomatis dihapus. Yang ketiga, ada keamanan yang ditingkatkan. Sandbox memungkinkan pengguna menjalankan file atau aplikasi yang mencurigakan dengan risiko minimal. Ini mencegah potensi kerusakan pada sistem utama. Yang keempat, tanpa perlu virtual machine tambahan. Windows Sandbox sudah terintegrasi dalam Windows, sehingga tidak memerlukan software virtualisasi tambahan. Pengguna dapat langsung memanfaatkannya tanpa instalasi rumit. Yang kelima, ada mudah digunakan. Fitur ini mudah digunakan dan diaktifkan, bahkan oleh pemula sekalipun. Tidak perlu konfigurasi teknis yang kompleks. Yang keenam, ada kinerja optimal. Sandbox menggunakan sumber daya komputer secara efisien. Ini memungkinkan kinerja yang lancar tanpa membebani sistem utama. Kemudian yang terakhir, ada kompatibilitas penuh dengan aplikasi Windows. Aplikasi Windows dapat dijalankan langsung di Sandbox tanpa masalah. Hal ini memudahkan pengujian dan penggunaan aplikasi baru. Nama saya Brian Paulo Beleve. Selanjutnya adalah kekurangan dari Windows Sandbox. Yang pertama, hanya tersedia di edisi Windows tertentu. Windows Sandbox hanya tersedia pada edisi tertentu, seperti Windows 10, 11 Pro, dan Enterprise. Jadi, pengguna edisi Home tidak bisa menggunakannya. Yang kedua, data tidak tersimpan. Setiap kali kita menutup Windows Sandbox, semua data atau aplikasi yang ada di dalamnya akan hilang. Sandbox akan selalu kembali ke kondisi awal
saat dibuka kembali. Yang ketiga, membutuhkan spesifikasi hardware tertentu. Tidak semua komputer bisa menjalankan Windows Sandbox. Perlu spesifikasi tertentu agar fitur ini bisa digunakan. Yang keempat, keterbatasan untuk customize. Windows Sandbox sangat terbatas dalam hal pengaturan atau kustomisasi. Jadi, tidak bisa diubah-ubah sesuka hati seperti mesin virtual biasa. Yang kelima, tidak cocok untuk pengujian kompleks. Karena keterbatasannya, Sandbox tidak cocok untuk menjalankan pengujian aplikasi atau sistem yang rumit dan berat. Lalu yang keenam, konsumsi sumber daya tinggi. Meski ringan dibanding mesin virtual penuh, Sandbox tetap menggunakan cukup banyak RAM dan CPU, apalagi jika digunakan di perangkat dengan spesifikasi rendah. Lalu, spesifikasi hardware untuk menjalankan Windows Sandbox. Yang pertama, prosesor dengan arsitektur 64 bit. Prosesor harus mendukung sistem 64 bit. Terdapat dua jenis prosesor utama, yaitu dari Intel dan AMD. Contoh prosesor Intel 64 bit yang mendukung adalah Intel Core i3 generasi 1 hingga terbaru, Intel Core i5 generasi 1 hingga terbaru, Intel Core i7 generasi 1 hingga terbaru, dan Intel Core i9 generasi 9 hingga terbaru, dan beberapa seri Intel lainnya. Lalu, contoh prosesor AMD 64 bit yang mendukung juga adalah Ryzen 3 untuk semua generasi, lalu Ryzen 5 untuk semua generasi, lalu Ryzen 7 untuk semua generasi, dan juga Ryzen 9 untuk semua generasi. Lalu yang kedua adalah RAM minimal 4 GB. Minimal RAM yang dibutuhkan adalah 4 GB. Namun, disarankan menggunakan 8 GB atau lebih agar lebih lancar. Lalu yang ketiga adalah penyimpanan minimal 1 GB. Setidaknya tersedia ruang kosong 1 GB di penyimpanan. Dan akan lebih baik jika menggunakan SSD agar performa lebih cepat. Yang keempat adalah fitur hardware virtualization harus diaktifkan. Fitur virtualisasi ini harus diaktifkan melalui BIOS agar Windows Sandbox bisa berjalan. Lalu yang terakhir, CPU dengan minimal 2 core. Diperlukan prosesor dengan minimal 2 core. Namun, disarankan juga 4 core dengan dukungan hyperthreading agar lebih optimal. Sekian, terima kasih. Nama saya Tegar Rasidan dan di sini saya akan memberitahu bagaimana cara menjalankan Windows Sandbox di Windows 11. Yang pertama-tama, seperti yang dua teman saya sudah jelaskan, kita harus terlebih dahulu mengecek apakah sistem kita sudah bisa untuk menjalankan Windows Sandbox di situ. Yang pertama, kita masuk ke setting, lalu ke kiri bagian sistem dan masuk ke bagian opsi about. Dan di sini saya sudah menggunakan AMD Ryzen 7 9700X dengan 8 core, lalu RAM-nya 32 GB dan operating system Windows 11 Pro. Dan di sini artinya saya sudah melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk menjalankan Windows Sandbox tersebut. Dan sini masih banyak cara untuk memberitahu bagaimana sistem kita akan menjalankannya. Yang pertama, Anda bisa menghubungkan dengan Windows, tombol icon Windows di keyboard digabungkan dengan R jadi Windows icon plus R. Lalu akan muncul icon tab Windows kecil seperti ini. Lalu Anda bisa menjalankan dsdiag. Ini kita pencet yes.
Nah, di sini bisa dilihat ya, ada tulisan prosesornya, lalu ada jumlah RAM yang digunakan, ada juga operating system yang digunakan. Dan ini hanya dari sekian cara untuk melihat atau mengetahui sistem operasi kita. Dan di persyaratan juga tersebut kita harus menyalakan atau menenablekan virtual hardware virtualization. Bagaimana cara kita mengeceknya? Dengan cara klik kanan di task manager di Windows bar bawah, lalu kita klik task manager, dan di performance di bagian CPU kita bisa lihat di virtualization ini saya sudah enable. Jadi saya tidak perlu ke BIOS lagi untuk mengaktifkannya. Itu adalah salah satu cara dari sekian banyak untuk mengecek apakah hardware virtualization-nya sudah kita aktifkan atau belum. Di sini sebelum itu saya ingin memberitahu, lihat ini bagian desktop komputer saya seperti ini untuk membedakan dengan Windows Sandbox tersebut. Dan kita sekarang bisa mulai cara mengaktifkan Windows Sandbox ini. Kita bisa mulai dengan cara klik icon Windows di sini. Lalu kita akan men-search yang namanya control panel yang ini. Lalu nanti dia akan menampilkan Windows seperti ini. Kita akan masuk ke bagian programs and features. Dan di bagian sisi kiri ini ada turn Windows features on or off. Di sini ada berbagai varian yang bisa diklik fiturnya. Tapi sebelum kita mengaktifkan Windows Sandbox yang ada di bawah sini, bagian Windows Sandbox, ada beberapa fitur yang harus dicentang sebelum kita mengaktifkan Windows Sandbox. Yang pertama ada Hyper-V, ini harus dicentang, pastikan itu dicentang berwarna biru. Lalu yang kedua ada Windows Hypervisor Platform, lalu ada Virtual Machine Platform, dua ini atas bawah. Kebetulan saya sudah semua saya centang. Lalu kita akan mengaktifkan Windows Sandbox ini. Lalu setelah diklik dia akan menjalankan loading agar fiturnya dinyalakan. Lalu nanti desktop kita akan disuruh merestart. Dan saya akan mencoba restart ini terlebih dahulu. Ya, nanti setelah di klik akan muncul seperti ini, loading selesai, lalu kita akan merestartnya sekarang. Tunggu sampai restartnya selesai. Di sini saya sudah selesai merestart komputer saya, lalu di sini kita akan mulai menjalankan Windows Sandbox, yaitu kita search di sini Windows di sini Windows Sandbox. Saya jalankan sebagai administrator, klik yes, downloading. Karena ini baru pertama kali, jika menginstalnya maka akan terdownload atau menginstal update terlebih dahulu, mungkin butuh waktu beberapa menit. Ya, dan ya di sini sudah terinstall Windows Sandbox kita. Tidak perlu third party virtual machine lagi ya seperti OS lainnya. Di sini karena Windows adalah fitur bawaan dari Windows 11 dan Windows 10 itu sendiri, kita tidak perlu menggunakan third party. Dan ini kita bisa full screen, bisa kita kecilin lagi ya kan. Dan ini benar-benar terlihat seperti Windows yang baru diinstal ya. Di sini ada File Explorer. Dan di sini kita di sini kalau nggak salah tuh ada speknya juga, sederhana ya. Kita coba buka Task Manager ke bagian performance, dan ya di sini lihat ada CPU. CPU-nya kita masih sama. Di sini ada memori cukup ya 4 GB. Lalu di disk kita dapat kapasitas 80 GB, lumayan. Dan di sini coba kita di sini bisa copy paste file saya dengan cara kita copy terlebih dahulu, lalu kita klik kanan dan paste di sini. Dan ya, sini tercopy paste sama, tapi sayangnya di sini belum bisa drag and drop seperti ini. Kalau kita drag, dia belum bisa drag and drop, jadi dia baru bisa kalau di copy manual ya. Yes. Cancel. Nah, di sini kita buka browser, ini benar-benar kelihatan fresh dan baru. Terlihat beda.
Dan setiap kali kita menutup Windows Sandbox ini, kita tutup. Nah, di sini ada tulisan once Windows Sandbox is closed, all of its content will be discarded and permanently lost. Jadi kita klik OK dan file yang tadi saya copy paste itu akan permanen hilang, dan ini akan membuka Windows baru lagi jika saya membukanya kembali. Dan ya, lihat file yang saya copy paste barusan hilang dan merestart seperti baru lagi ya. Dan begini adalah cara penginstalan Windows Sandbox. Terima kasih.